Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati oleh setiap tayangan video yang ditayangkan. Sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam kesulitan. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Mari kita akan saksikan bersama-sama tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Shalom saudara, mari perkatakan ayat-ayat ini apabila saudara membutuhkan perlindungan dari Tuhan atau saudara melewati sesuatu dan butuh perlindungan dari Tuhan. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 3 ayat 4, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 27 ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkaulah gembalaku, Tuhan Yesus, yang mengasihiku. Dalam nama Yesus firman ini ku meteraikan, menjadi tempat perlindungan bagi kami. Amin. Ya, demikian sahabat yang kasih Tuhan, tayangan video yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai gambaran tentang perlindungan Tuhan, ya. Dimana video tadi menggambarkan seperti halnya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Sahabat yang kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Deltoni tentang bagaimana kita harus bersikap di dalam menghadapi situasi kondisi kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. San Tuhan ya. Ingat Thomas. Ya Pak Daud. Penting dalam kondisi kayak seperti ini, kita harus bersatu berdoa. Ya Pak Daud. Karena pemulihan Indonesia kan 2023 setitik terang datang atas bangsa ini. Amin. Jadi itu hanya setitik terang loh Thomas. Ya. Tapi lumayan lah daripada gelap, betul enggak? Betul Pak Daud. Betul Pak Thomas, Daud. Ya. jadi ingat, Tuhan memberikan kita kekuatan di tengah badai. Amin. Nah, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Amin.
Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Yes. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun di lembah kegelapan, Dia menyertai. Amin. Dan Tuhan memberi kekuatan kita, seperti kaki rusa, untuk menghadapi badai yang datang. Yes. Ini sepertinya kita, seperti Nabi Habakuk. Untuk apa? Menanti hari kesusahan itu. Dan kesusahan itu sekarang sudah datang. Betul, Thomas? Benar, Pak Daud. Corona dan resesi ekonomi. Tetapi ingat bahwa Tuhan memberi kita kekuatan Amin. untuk menghadapi itu. Untuk Amin. mengatasi masalah itu. Mengatasi badai dalam hidup kita, Thomas. Amin. Nah, Thomas, tahu enggak, Thomas? Ya, Pak Daud. Saya ini sudah jalan-jalan sampai Palu, Makassar, Bali, Wow. Surabaya, Jakarta, bolak-balik. Saya ke Bali itu jalan darat. Khusus untuk apa, Thomas? Ya. Saya punya kawan ngomong gini. Dalam hidup ini, kita hanya menikmati dua, Thomas. Ya. Makan dan tidur. Orang boleh kaya apapun, tapi tidak bisa beli tidur. Betul nggak? Betul. Betul? Betul. Betul? Yang kedua, nikmatnya hidup ini adalah makan. Betul, Thomas? Betul. Apa, Thomas? Makan. Akan Nah, makan dan tidur. tidur. Makanya kalau Thomas bisa makan dan tidur, itu ada nikmat anugerah Tuhan, Thomas. Amin. Orang terkenal, orang punya uang banyak, tidak bisa menjamin hidupnya ada damai. Amin. Makanya saya serahkan pada saudara semua, kita bisa makan, bisa tidur, dan menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Syukuri itu. Amin. Makanya Thomas, hidup ini tidak usah muluk-muluk. Betul. Ingin jadi terkenal. Ingin jadi kaya. Betul. Hidup ini cukup disyukuri dan dinikmati, Thomas. Betul. Nah, yang paling susah itu menikmati pada waktu di tengah badai, Thomas. Ya. Nah, ada satu pendeta pernah berkhotbah, Thomas, ya. Ya. Dan dia khotbah dan saya dengarkan waktu saya masih sekolah Alkitab, Thomas, ya. Ya. Nah, dia berkhotbah gini. Ada seorang yang bertanya, apa gambaran tentang damai itu? Dan orang ini ngomong sama seorang pelukis, Thomas. Ya. Nah, ini pendeta zaman dulu yang khotbah. Pendeta itu ngomong gini, gambarkan tentang damai itu bagi kalian. 3 orang ditanya, Thomas. Satunya menunjukkan apa, Thomas? Suatu pemandangan pegunungan yang bagus sekali, Thomas. Ya. Nah, terusan orang ini lihat aja. Yang kedua ditanya lagi. Yang kedua, bagaimana damai itu? Langsung dilukiskan laut yang tenang dan semua serba tenang. Yes. Nah, satu lagi, sekarang menurut kamu tuh damai itu gimana? Yang ketiga ini berbeda, Thomas. Ada batu karang, tetapi ada seekor burung itu mengerami anak-anaknya di dalam batu karang itu. Dan di dalam batu karang itu ada ombak yang besar sekali, Thomas. Tapi burung itu dengan tenang mengerami anak-anaknya, Thomas. Yes. Nah, pendeta itu berkata, damai itu ada di mana? Yang digambarkan yang ketiga, itu yang tepat.
walaupun badai apapun juga, kita tetap tenang karena kita diberi Amin. kekuatan Tuhan. Amin. Yes. Nah, khotbah pendeta itu Thomas sampai sekarang teringat terus dalam hidup saya. Bahwa damai di tengah badai. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Amin. Nah, dan kita pasti akan diberi kekuatan Tuhan untuk menghadapi badai tahun ini dan tahun depan. Yes. Ya, puji Tuhan, sahabat kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai bagaimana kita harus bersikap di dalam menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi dan menghampiri hidup kita. Sahabat kasih Tuhan, situasi, kondisi, dan keadaan memang sedang tidak mudah tentunya ya. Ya, kita merasa bahwa kita sudah lepas ya dari corona, tetapi ternyata corona itu masih ada. Dan bahkan saat ini kita sedang menghadapi resesi ekonomi ya, inflasi. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita, atas bangsa kita ke depan. Tetapi apapun yang terjadi, sahabat kasih Tuhan, kita harus nantiasa bersikap tenang dalam menghadapi kesulitan yang mungkin saja akan menghampiri hidup kita. Firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 16 demikian bunyinya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan senggal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sahabat kasih Tuhan, ini adalah pernyataan Nabi Habakuk. Dia akan menantikan hari kesusahan itu dengan tenang. Ya, dia tahu bahwa bangsa Israel akan menghadapi musuh yang akan menyerang. Tetapi Nabi Habakuk mengambil sikap untuk tetap tenang di dalam menghadapi segala kenyataan yang akan dihadapi atau kesulitan yang akan dihadapi. Sahabat kasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita harus senantiasa memiliki sikap tenang di dalam menghadapi segala kesulitan yang mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Tuhan akan membela kita ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya sendirian di dalam menghadapi kesulitan. Ya, demikian sahabat kasih Tuhan, pembahasan yang boleh dibahas hari ini. Jikalau sahabat diberkati melalui setiap pembahasan yang disampaikan, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran yang membangun, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.